7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dr. Hewan Ihsan Sumirat di vlognya Catatan Dr. Hewan Ihsan Sumirat. Oke, kemarin kita udah bahas nih, aku udah nampilin video mengenai kastrasi itu kayak gimana sih sebetulnya, dan untuk kali ini jantannya udah, betinanya belum. Berarti nanti untuk video kali ini akan didemokan mengenai steril betina itu seperti apa dan apa sih yang diambil, lalu proses seperti apa. Itu bisa disaksikan di video yang ini. Video ini ditayangkan hanya untuk edukasi saja, tidak untuk ditiru bagi Powerens yang memang tidak berkompeten dalam hal ini. Mungkin bisa jadi acuan atau bisa jadi pembelajaran bagi sesama kolega ataupun mahasiswa kedokteran hewan mengenai steril flank itu seperti apa, perbedaannya dengan steril abdomen nanti bisa dilihat, karena pada basicnya kalau di kuliah itu yang dulu saya lakukan adalah steril melalui sama abdomen, cuma melalui bawah. Kalau ini sekarang kita melalui flank, itu bisa dilihat seperti apa bedanya. Oke, terus saksikan channel ini, kita lihat videonya bareng-bareng. Oke, nah ini kondisi kucing sudah terbius dan sudah dicukur. Nah, ini flank. Yang sebelah atas itu adalah bagian belakang, yang sebelah kanan itu adalah bagian punggung, yang sebelah bawah itu bagian abdominal bagian bawah. Nah, patokannya adalah 2 jari di belakang paha dan 2 jari di atas tulang belakang. Itu tulang belakangnya. Nah, itu setelah diukur dari belakang dan dari atas, itu nanti dilakukan sayatan memanjang dari atas ke bawah. Cukup 1 cm saja, paling besar itu sekitar 1,5 cm dalam kondisi kucing yang tidak hamil. Lalu digunakan duk. Setelah digunakan duk, nah untuk posisi itu bebas, tidak terpengaruh apapun, bebas. Jadi suka kita aja gimana. Nah, lalu setelah itu dikuakan. Yang akan terlihat pertama adalah bagian lemak terlebih dahulu. Jadi ketika menyayat kulit, itu akan terlihat bagian lemak. Bagian lemaknya dikuakan sampai nanti setelah lemak dikuakan itu ada bagian kulit. Bukan kulit, bagian otot. Otot merah ini akan terlihat. Nah, otot merah ini bisa dikuakan dengan cara dikuakan, dibukanya ataupun dengan bantuan pisau operasi. Kalau saya lebih suka menggunakan pisau operasi karena lebih mudah. Nanti dijepit, jepitnya satu, dan satu lagi dijepit di sebelahnya. Kalau saya pribadi setelah seperti ini, karena kucingnya tidak diikat, jadi bebas nih, mau diputar balik. Nah, setelah diputar, nah ini bagian yang terlihat di atas itu bagian atasnya, sebelah kiri dan kanan. Setelah itu kulitnya ditarik ke bagian kiri dan kanan. Setelah itu menggunakan bantuan hook akan mencari uterus dan juga mencari ovariumnya. Nah, dicari bisa dengan bantuan hook ataupun dengan bantuan ini ya. Kalau tidak ada hook itu biasanya menggunakan arteri clamp. Tapi jangan yang terlalu lancip karena banyak banget sekarang arteri clamp yang ada di pasar. Nah, untuk mencari ovarium dan uterus memang perlu jam terbang yang baik. Tidak langsung bisa dapat, tapi kurang lebih memang acuannya di situ. Nah, ini yang diambil pertama adalah uterusnya. Uterusnya yang terambil. Nah, yang diangkat ini uterus dan juga bagian dari usus. Nah, uterusnya ini ada di bawah ususnya. Nah, setelah uterusnya dapat, ususnya dimasukkan kembali dan ditarik. Ini terlihat uterus dan indung telur atau ovariumnya. Nah, yang dipegang oleh tangan itu bagian ovarium. Kalau dilihat, nah, lalu di bagian
pangkal ovarium itu dijepit menggunakan arteri klem karena banyak pembuluh darah di situ. Setelah itu diikat. Nah, itu bagian uterusnya, dan itu bagian ovarium. Di bawah ovariumnya atau di pangkalnya, di pembuluh darahnya itu diikat menggunakan benang komik atau benang yang diabsorbel oleh tubuh, atau bisa rilis nantinya sendirinya di dalam tubuh. Jadi setelah diikat itu nanti akan digunting. Agak ke atas sedikit, pastikan semua bagian ovariumnya itu terambil. Jangan ada yang tersisa. Setelah itu ditarik untuk mencari bagian yang satunya lagi. Nah, kalau saya pribadi biasanya kalau mencari bagian satunya lagi, itu kalau misalkan sudah ditarik, itu kadang-kadang suka ada yang langsung terlihat bifurkationnya. Nah, ini mudah sekali kalau misalkan sudah satu terambil, yang satu sangat mudah untuk dicari. Sama prosesnya seperti yang awal, di pangkal rahimnya, pembuluh darah rahimnya itu dijepit, lalu diikat menggunakan benang. Cara pengikatannya juga sama ya. Jadi bisa 1-2-1 atau 1-2-2 bebas. Kalau saya biasanya 1-1-1 malah. Apapun pengikatannya tidak masalah, yang penting dipastikan kalau itu sangat kuat. Jadi nggak ada masalah untuk pengikatan. Jadi berapapun dipastikan harus kuat dan tidak akan lepas. Karena ini adalah pembuluh darah. Nah, ini kalau misalkan dilihat itu kelihatan indung telurnya dan juga uterusnya. Dipotongnya di bawah ovarium atau indung telur, dipastikan semua bagian ovariumnya terangkat. Oke, nah ini dua-duanya sudah terbawa dan dipastikan uterus diangkat, lalu bagian ovariumnya dua-duanya terangkat. Setelah itu di bagian bawah uterus yang mendekati bifokartio atau cabang dari uterusnya itu diklem dulu sebelum diikat sama menggunakan jarum. Jadi dipastikan juga ikatannya harus kuat. Kalau misalkan ikat ini bisa diputar beberapa kali ataupun langsung diikat. Biasanya kalau misalkan yang seperti ini, ikatannya 2-1-1 atau 2-1-2. Kalau sudah dipastikan itu kuat ikatannya dan tidak akan lepas, jarumnya dipotong. Oke, nah kalau misalkan tidak yakin, perlu nih 2 kali kayaknya, bisa diikat kembali. Diikat kembali. Kalau belum yakin ya, kalau misalkan 1 kali udah yakin nih, oh udah kuat nih, itu nggak masalah. Cuma kalau belum yakin, daripada lepas dan terjadi human error, mendingan diikat untuk kedua kalinya. Ini benangnya saya pakai Catguard Chromic nomor 3. Enaknya sih kalau misalkan yang ngikat bagian yang seperti ini, enaknya Google Chromic lagi. Catguard Chromic nomor 2. Kalau nomor 3 gampang putus soalnya. Kalau misalkan ditarik dikit gampang putus, pastikan kuat aja. Jadi paling enak menggunakan Catguard Chromic nomor 2. Sampai benar-benar kuat. Setelah yakin kuat, ini pakainya 2-1-1 ya. 2-1-1. Sudah yakin kuat di gunting, bisa menggunakan gunting ataupun menggunakan blade. Nah, oke, tadi sudah dipastikan kuat, tinggal di sayat. Kalau seperti ini,
Untuk kejadian piometra ataupun birahi kembali itu sangat bisa dihindari atau tidak akan terjadi lagi. Nah, sekarang tinggal apa namanya penutupan ya, penjahitan. Nah ini kalau misalkan dilihat itu kalau di sedikit lubangnya ada sedikit pendarahan. Itu pendarahan bukan dari organ dalam tapi itu dari pembuluh darah yang ada di dinding kulit ya. Bukan dinding kulit, maaf, dinding otot. Tidak masalah, tidak akan terjadi masalah apapun. Nanti juga dia akan berhenti sendiri pendarahan. Nah, untuk di kulit sendiri, bukan di kulit, maaf salah. Terus di otot sendiri, aku pakai benang kromik nomor 2. Kenapa nggak nomor 3? Jadi biar kuat. Biar kuat jadi pakai nomor 2. Lalu jahitannya pakai yang continuous. Tapi di continuousnya yang dikunci. Bukan continuous yang biasa. Itu yang dikunci jadi lebih kuat. Cuma 2 kali balik saja dan itu langsung diikat. Pastikan kuat juga. Nah itu dipotong. Nah itu dipotong. Itu tadi dimasukkan ke dalam itu biar jahitannya itu masuk ke dalam. Jadi nanti nggak nyembul keluar. Itu hanya ini aja sih. Variasi ya. Betulnya nggak digituin juga nggak apa-apa. Cuma sebagai variasi aja. Eh, yang penting sih kuatnya aja. Nah, kalau saya pribadi menggunakan tetesan antibiotik, biasanya menggunakan pen strap sedikit saja. Sedikit saja karena beberapa kali tanpa menggunakan pen strap itu biasanya lemaknya itu menjadi radang. Dan itu menjadikan jahitannya terbuka, terjadi abses di lemak. Jadi lemaknya meradang. Nah, setelah itu, yang sebelum menjahit kulit, itu jahit lemak dulu. Jahit lemak dulu. Nah, kalau lemak ini saya menggunakan benang nomor 3. Cat Chromic nomor 3. Dipastikan sih harus kuat. Setelah yakin, diputuskan benangnya. Lalu sama ya, memakai jahitan continuous. Cukup sekali saja. Udah cukup sebetulnya. Kalau memang kecil, kalau masih ragu ada yang terbuka bisa 2 kali. 2 kali dijahit continuous. Oke, setelah itu disimpul mati. Nah, sebetulnya ini kan udah bisa langsung digunting ya. Tapi saya masukkan lagi ke dalam seperti yang otot tadi. Itu dimaksudkan biar si simpulnya itu masuk ke dalam. Nah, masuk ke dalam jadi lebih kuat. Sekarang tinggal penjahitan kulit. Kecil banget, intinya sayatannya ini kalau nggak salah cuma 1 cm sampai 1,5 sayatan kulitnya. Jadi nanti penyembuhannya pun cepat, nggak akan lama. Nah, dalam pencukuran itu bulunya juga kalau bisa sih botakinnya harus dicukurnya harus betul-betul rapi. Apalagi kalau long hair itu karena bulunya suka ikut ke jahit. Nah ini saya coba-coba sendiri, saya bikin simpul di atasnya. Jadi yang di eh, tali sekarang itu adalah bagian atasnya. Sekarang penjahitan akan mulai di bagian bawah. Dipastikan kuat. Kalau saya biasa tuh satu-satu ini yang ini nih. Tapi udah cukup kuat kok. Nggak ada kasus jebol sih kalau misalkan pun kucingnya tuh nggak bisa diem. Tapi selama ini dengan seperti itu juga kuat. Nah saya nggak mau kayak jahitan single,
Tapi saya lupa nih namanya teknik apa, tapi saya bilangnya teknik subkutan, jahitan subkutan. Jadi di antara samping kulit yang sebelah kiri dan kanan, jadi nanti hasilnya itu si benang nggak akan terlihat dari luar, tapi jahitannya kokoh. Kita lihat. Terus dari ujung bawah sampai ke ujung atas. Nah, ini kenapa sebetulnya ada 2 teknik ya kalau misalkan plank gini. Ada yang jahitannya dari atas ke bawah atau dari depan ke belakang atau belakang ke depan. Kalau saya memilih dari atas ke bawah itu mengikuti alur gravitasi. Jadi nantinya nggak kemungkinan jebolnya sangat kecil. Ya, terus dari atas ke bawah cuma berapa kali jahitan sih? Nggak banyak. Karena memang nyayatnya juga nggak gede. Terkecuali kalau hamil itu lumayan besar. Nah, benang yang tadi awal itu digunakan untuk simpul matinya. Simpul matinya, oke, cukup 2 kali disayat dan sebelum digunting yang terakhir ini itu dimasukkan dulu. Dimasukkan. Nah, jadi si simpulnya benar-benar ada di dalam. Dengan seperti itu, kemungkinan untuk terbuka sangat kecil dan kalaupun dijilati aman, sangat aman. Itu terlihat sedikit membuka tapi tidak masalah, dengan bantuan betadine pun nanti akan tutup. Selesai. Ya, itu tadi videonya mengenai steril betina di flank, bukan di bawah perut ya, tapi di flank, di samping. Mudah-mudahan video ini bisa jadi acuan atau misalkan dijadikan perbandingan untuk kolega dokter hewan yang lain dan juga untuk mahasiswa kedokteran hewan. Mudah-mudahan bisa dijadikan sebagai pembelajaran juga. Dan untuk paurens yang ada di rumah yang benar-benar tidak berkompeten, jangan coba-coba untuk meniru. Oke, jangan coba-coba untuk meniru. Dilihatnya, oh kayaknya gampang nih dok. Nah, nyoba-nyoba jangan sampai, karena tidak semudah apa yang dilihat. Oke, mungkin itu aja video yang keempat. Udah keempat lagi videonya. Dan mudah-mudahan bisa tetap menjadikan pembelajaran bagi semuanya, bisa jadikan sharing bagi yang melihat. Terima kasih dan jangan lupa subscribe video ini. Jangan lupa juga di like dan komen kalau misalkan ada sesuatu yang ditanyakan, atau misalkan dok besok bahas apa ya, dok besok bahas ini ya. Nah, itu silahkan di komen. Dan kalau misalkan memang video ini bermanfaat, silahkan di share sebanyak-banyaknya. Terima kasih untuk tetap melihat vlognya Catatan Dokter Hewan Ihsan Sumirat. Sampai jumpa di video berikutnya.